Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin setiap disekat. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Hasan Hasril, notar 2201-164, kelas PD 118. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu fasilitas transportasi yang berada di Aceh yang telah mengalami korosi, yang merupakan tugas ilmu bahan dengan dosen pengampu Ibu Atalin Mulyasari STMT. Siap, terima kasih. Korosi adalah proses alami atau tidak alami yang menyebabkan kerusakan pada material akibat reaksi kimia antara material tersebut dengan lingkungan sekitarnya. Korosi terutama terjadi pada material logam, tetapi juga dapat terjadi pada bahan lain seperti beton, kayu, dan plastik. Proses korosi dapat terjadi karena berbagai faktor seperti kelembapan, suhu, tingkat keasaman, keberadaan garam, atau bahan kimia lain, dan tekanan. Proses korosi dapat terjadi secara lambat atau cepat tergantung pada kondisi lingkungan dan material yang terlibat. Korosi dapat mengakibatkan kerusakan dan kehilangan nilai material yang dapat mempengaruhi performa dan ketahanan material dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, pencegahan dan pengendalian korosi sangat penting dalam berbagai aplikasi, termasuk infrastruktur seperti jembatan. Nah, saat ini saya berada di Jembatan Lemi di Gayo Luas, Langkajeren, Aceh. Jembatan ini dibangun pada tahun 2005 yang menghubungkan Desa Lemi dengan desa lainnya. Di Jembatan Lemi ini terdapat 10% presentasi korosi. Namun jembatan tersebut masih beroperasi sangat baik. Jembatan ini dilalui kendaraan roda 2, 4, dan pejalan kaki. Korosi pada jembatan ini dapat menyebabkan kerusakan yang serius pada struktur dan mengancam keselamatan pengguna. Oleh karena itu, pemerintah merawat jembatan dari korosi dengan beberapa cara sebagai berikut. 1. Penggunaan bahan pelindung seperti mengecat ulang atau pelapisan anti korosi pada permukaan jembatan. Yang kedua, pembersihan dan perawatan. Pembersihan dan perawatan rutin jembatan dapat membantu menghilangkan kotoran dan debu yang dapat mempercepat proses korosi. Yang ketiga, pengendalian lingkungan sekitar jembatan harus dijaga agar tidak menimbulkan korosi. Kadar garam pada lingkungan yang terkena air laut harus dikurangi dan pembersihan yang tepat harus dilakukan pada salju atau es yang terkumpul di jembatan. Yang keempat, penggunaan teknologi anti korosi. Teknologi anti korosi seperti proteksi katodik atau anoda korban dapat digunakan untuk mengurangi korosi pada jembatan. Yang kelima, inspeksi rutin. Inspeksi rutin jembatan harus dilakukan untuk mengidentifikasi kerusakan dan tanda-tanda korosi pada jembatan. Inspeksi harus dilakukan pada bagian-bagian kritis seperti sendi atau sambungan. Yang keenam, pemeliharaan struktural. Bagian yang mengalami kerusakan seperti retak atau patahan harus diperbaiki segera untuk mencegah kerusakan yang lebih serius. Dengan melakukan perawatan jembatan dan korosi secara teratur dan tepat, maka jembatan dapat bertahan dalam kondisi yang aman dan layak digunakan selama bertahun-tahun. Jadi, kesimpulannya adalah di Jembatan Lemi yang berada di Kecamatan Blangkajeren, Kabupaten Gayo Luas, Provinsi Aceh, tingkat korosinya masih terbilang cukup rendah, yaitu di angka 10%, dan sampai saat ini jembatan ini masih beroperasi seperti biasa. Sekian penjelasan dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya Taruna Muda Hasan Hasril mengucapkan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.